Sinta menghela napas panjang. Asap rokok mengepul tipis dari bibirnya, hilang ditelan angin malam Jakarta yang pengap. Di sampingnya, La House, Tehtia. Tatapannya kosong menembus keramaian lalu lintas di bawah jembatan penyeberangan stasiun Gondang Dia. Sudah lebih dari seminggu, Laras tampak murung. Senyumnya yang biasanya ceria, kini hanya sekilas. Seperti bayangan yang lewat. Kau baik-baik saja, Ras? Tanya Sinta, melirik sahabatnya. Sudah seminggu ini, kau seperti tak berjiwa. Apa ada masalah dengan bapak atau ibumu di kampung? Laras menggeleng pelan. Rambut hitam panjangnya bergerak mengikuti gerakan kecil itu. Bukan, Sinta, mereka baik-baik saja. Aku hanya merasa tidak enak badan. Sepertinya aku akan pulang ke rumah. Sinta mengerutkan keningnya. Pulang? Kenapa mendadak begitu? Tiketmu kan masih minggu depan. Entahlah. Laras menekan dadanya, seolah ada beban berat di sana. Perasaanku tidak enak sekali. Seperti ada yang memanggilku pulang. Atau aku harus lari. Aku tidak tahu. Suara Laras bergetar. Ada ketakutan yang kentara di matanya yang sayu. Sinta baru menyadari bahwa selama beberapa hari terakhir, Laras memang sering terlihat gelisah. Kadang tiba-tiba tersentak dari lamunannya. Seolah dikejar sesuatu. Lari dari apa, Ras? Kau tidak sedang ada masalah dengan seseorang kan? Sinta mencoba menyelidik. Namun Laras hanya menggeleng. Bibirnya terkatup rapat. Ada rahasia yang ia simpan. Sinta yakin itu. Sebuah rahasia yang kini tampak menggerogoti Laras dari dalam. Aku akan memberitahumu nanti. Tapi tidak sekarang. Bisik Laras. Matanya melirik ke sekeliling, seolah takut ada yang mendengar. Aku hanya perlu pulang. Secepatnya. Malam itu, setelah bekerja di butik tempat mereka berdua menjadi penjahit, Laras pamit lebih dulu. Aku mau ke stasiun dulu, Sinta. Coba cek, ada kereta yang bisa membawaku pulang hari ini. Sinta menawarkan untuk mengantar. Namun Laras menolak dengan halus. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Sampai besok. Ya. Sinta mengangguk. Namun perasaannya juga mulai tidak enak. Ada aura aneh pada Laras. Aura seperti seseorang yang sedang dikejar atau terdesak. Malam itu, Sinta tidur dengan gelisah. Ia sempat terbangun beberapa kali. Terngiang-ngiang suara klakson kereta yang sayup dari kejauhan. Sebuah firasat buruk merayapi benaknya. Namun ia berusaha mengabaikannya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir ia melihat Laras berbicara, tertawa, atau sekadar menghela napas di sampingnya. Kali terakhir Sinta melihat tubuh Laras yang hidup di sebuah dusun terpencil di Indramayu, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Ibu Aminah, ibu dari Laras, sedang menumbuk cabai di dapur sederhana mereka. Udara sore itu terasa tenang. Namun batin Ibu Aminah tak setenang kelihatannya. Sejak pagi, dadanya terasa sesak. Napasnya memberat tanpa sebab yang jelas. Ia menyalahkan angin barat yang akhir-akhir ini memang sering membawa hawa dingin menusuk tulang. Mak, ngapain melamun begitu? Pak Budi, ayah Laras, menegur dari ambang pintu dapur, menyeruput kopi hitamnya. Berasnya sudah habis, nanti bapak ke warung mengentong. Ibu Aminah hanya mengangguk pelan, tanpa menoleh. Entahlah Pak, perasaanku tidak enak sekali hari ini. Seperti ada yang terlepas dari diriku. Pak Budi menatap istrinya, kerutan di dahinya bertambah. Istrinya memang kadang
memiliki firasat yang kuat. Mungkin Laras rindu. Sudah sebulan dia tidak menelepon. Bukan rindu biasa. Pak, ini seperti duka. Seperti ada yang merenggut. Ibu Aminah menyekat tangannya yang belepotan bumbu. Ia berjalan ke teras. Matanya menerawang ke arah timur. Seolah ingin menembus ribuan kilometer jarak ke Jakarta. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan pohon mangga di halaman. Sebuah bingkai foto kecil yang berisi potret Laras saat wisuda jatuh dari meja kecil di teras. Kacanya pecah berkeping-keping. "Asta, Firuja," seru Ibu Aminah. Kaget, Pak Budi bergegas menghampiri, memunguti pecahan kaca dengan hati-hati. "Sudah, Mak, itu hanya kecelakaan. Jangan terlalu dipikirkan," hibur Pak Budi. Namun raut wajahnya juga menyiratkan kecemasan yang sama. Pecahnya kaca foto memang bukan pertanda baik. Dalam kepercayaan orang kampung, malam harinya, saat desa itu tenggelam dalam keheningan, Ibu Aminah terbangun dari tidurnya. Ia merasa seperti ada yang menatapnya. Jendela kamar mereka yang biasanya tertutup rapat, kini sedikit terbuka, membiarkan angin malam masuk dan menerbangkan gorden tipis. Padahal, ia ingat betul sudah mengunci jendela itu. Di balik jendela, di kegelapan pekat yang hanya diterangi kerlip kunang-kunang, ia seperti melihat siluet samar seorang perempuan berdiri di bawah pohon Kamboja. Sosok itu tinggi dan langsing, rambutnya panjang tergerai. Ia mengenali siluet itu. Itu adalah Laras. Jantung Ibu Aminah berdebar kencang. Ia mencoba memanggil Laras, namun tidak ada jawaban. Siluet itu tiba-tiba saja menghilang, seolah lenyap ditelan malam. Ibu Aminah mengira itu hanyalah mimpi buruk, efek dari firasat buruknya sepanjang hari. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri, lalu kembali memejamkan mata. Ia tak tahu bahwa di saat yang sama, ribuan kilometer dari sana, takdir putrinya telah terenggut dengan tragisnya. Angin bisikan itu ternyata bukan sekadar rindu, melainkan isyarat dari sebuah perpisahan abadi. Pagi itu, di Jakarta, Sinta terbangun dengan perasaan tidak enak yang memuncak. Firasatnya semalam terasa semakin kuat. Menusuk-nusuk benaknya, ia bergegas ke butik, berharap menemukan Laras sudah di sana, menunggunya dengan senyum lebar seperti biasa. Namun, meja jahit Laras kosong. Jarum-jarum dan benang-benang tertata rapi, seperti tidak pernah disentuh. Ketidaknyamanan Sinta semakin menjadi. Ia mencoba menelepon Laras, namun nomornya tidak aktif. Ia menelepon Ibu Aminah, berharap Laras sudah pulang. Namun, jawaban dari Indramayu hanya menambah kegelisahannya. Laras belum sampai rumah. Tepat saat Sinta mulai panik, ponselnya berdering. Nama Pak Jaya, pemilik butik, tertera di layar. Dengan gemetar, Sinta mengangkat panggilan itu. Suara Pak Jaya terdengar berat dan putus-putus. "Sinta, kau sudah dengar kabar tentang Laras?" tanya Pak Jaya dengan nada yang sangat serius. Jantung Sinta mencelos. "Kabar apa, Pak? Laras kenapa?" Pak Jaya menghela napas panjang. "Ada kecelakaan kereta di dekat stasiun Tanah Abang tadi malam. Ada seorang korban, perempuan. Pihak kepolisian baru saja menghubungi saya karena menemukan kartu identitas Laras di lokasi kejadian." Dunia Sinta runtuh seketika. Genggaman ponselnya melemas. Ia tidak sanggup lagi berdiri. Tubuhnya merosot ke lantai. Air mata membanjiri pipinya. Tidak mungkin. Dalam keadaan syok, Sinta hanya bisa mengulang-ulang kalimat itu. Bagaimana mungkin Laras, sahabatnya yang baru kemarin bercerita tentang rencana masa depannya, kini telah tiada. Kabar itu menyebar dengan cepat di antara rekan-rekan kerja mereka. Tak ada yang bisa percaya. Laras yang selalu ceria,
kini hanya tinggal nama. Sementara itu, di Indramayu, kabar buruk itu sampai juga sebuah telepon dari pihak kepolisian Jakarta disampaikan melalui aparat desa, tiba di rumah Pak Budi dan Ibu Aminah. Dunia mereka hancur. Tangisan pilu Ibu Aminah memecah kesunyian dusun yang biasanya damai. Pak Budi, pria yang selalu tegar, kini terduduk lemas. Matanya kosong menatap lantai tanah. Laras, putri satu-satunya, harapan mereka, telah pergi selamanya. Laras, anakku. Ibu Aminah meratap, memeluk foto putrinya yang tadi pagi jatuh dan pecah. Firasatnya, bayangan di jendela, semuanya kini menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Putrinya telah pulang, bukan dalam wujud yang mereka kenal, melainkan dalam bentuk kabar yang menghancurkan. Jakarta, kota impian, yang seharusnya memberi Laras kehidupan yang lebih baik, justru merenggut nyawanya dengan cara yang tragis. Dusun Indramayu diselimuti awan duka. Rumah Pak Budi dan Ibu Aminah ramai oleh pelayat. Namun, bukan keramaian yang menyenangkan. Keranda jenazah Laras tiba setelah perjalanan panjang dari Jakarta, dibawa oleh ambulans yang membelah jalanan desa yang sempit. Jenazah yang sudah tidak utuh, hasil dari benturan keras dengan kereta api, mengharuskan peti mati tertutup rapat. Ibu Aminah tak henti-hentinya meratap, ingin melihat wajah terakhir putrinya. Namun, ia dilarang. Dokter dan petugas menyarankan agar peti tetap tertutup demi ketenangan keluarga. Biarkan dia pergi dengan damai, Bu. Begini saja, doakan saja, bisik Bu Halimah. Tetangga dekat mereka mencoba menenangkan Ibu Aminah yang terus-menerus memukuli dadanya. Proses pemakaman berlangsung sederhana, namun hikmat, dibanjiri air mata dan doa-doa. Laras dimakamkan di pemakaman umum desa, di bawah pohon kamboja yang rindang. Dusun itu kini punya cerita baru. Cerita tentang gadis muda yang merantau ke kota dan pulang hanya dalam bentuk jenazah. Setelah 7 hari tahlilan, rumah kembali sepi. Namun, sepi itu bukanlah kedamaian. Bagi Ibu Aminah, kesepian itu terasa menyesakkan, seperti ada yang mengawasinya. Ia sering mendapati pintu kamar Laras yang sudah dikunci rapat, kini sedikit terbuka. Ia pernah mendengar suara langkah kaki pelan di lantai atas, persis di atas kamar Laras, padahal hanya ada mereka berdua di rumah. Suatu malam, Ibu Aminah terbangun karena kedinginan yang menusuk tulang. Padahal, ia sudah menyelimuti tubuhnya rapat-rapat. Ia membuka mata dan melihat siluet berdiri di ambang pintu kamarnya. Siluet itu tinggi, langsing, dan rambutnya panjang tergerai. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali sosok itu. Laras, Laras, anakku, bisik Ibu Aminah. Suaranya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri mematung di kegelapan. Udara di dalam kamar tiba-tiba terasa sangat dingin, seperti ada embun beku yang menempel di pori-porinya. Kau pulang, Nak? Ibu Aminah mencoba meraih, namun sosok itu perlahan mundur, seperti bayangan yang disapu angin. Ia menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Ibu Aminah dalam ketakutan dan kerinduan yang membingungkan. Apakah ia hanya berhalusinasi? Efek dari kesedihan yang mendalam, Pak Budi juga mulai merasakan keanehan. Setiap pagi, ia mendapati jendela kamar Laras yang selalu ia pastikan terkunci rapat, kini sedikit terbuka. Beberapa barang Laras, seperti sisir kesayangannya atau sebuah boneka kecil, sering berpindah tempat. Pernah sekali saat ia sedang makan malam, sendoknya terjatuh begitu saja dari meja, dan ia mendengar suara tawa perempuan yang sangat samar, namun sangat familiar, datang dari arah dapur. Ini Laras, gumam Pak Budi dalam hati. Anakku sudah pulang, tapi bukan seperti yang kita harapkan. Mereka berdua tahu, Laras tidaknya pulang dalam bentuk jenazah yang terbungkus kain kafan. Laras pulang dalam wujud yang tak kasat mata, membawa serta duka dan misteri yang kini mulai menyelimuti rumah mereka. Kehadiran Laras yang tak kasat mata di rumah itu semakin nyata dan kian mengerikan. Ibu Aminah dan Pak Budi tak bisa lagi menganggapnya sebagai halusinasi akibat duka. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, membuat mereka merasa diawasi setiap saat. Suatu malam, saat Pak Budi sedang tidur pulas,
Ia terbangun karena hawa dingin yang luar biasa. Matanya terbuka, dan ia melihat bayangan hitam menjulang di sudut kamarnya. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekati tempat tidur. Pak Budi berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa ada beban berat menekan dadanya, seolah ada yang menduduki tubuhnya. Sebuah aroma melati yang pekat tiba-tiba menyengat hidungnya. Lalu diikuti bau anyir yang membuat perutnya mual. Dari bayangan itu, perlahan-lahan terbentuk sosok seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tampak samar, namun Pak Budi bisa melihat gaun putih panjang yang dikenakan sosok itu. Sama seperti gaun yang dipakai Laras saat hari raya. Sosok itu menunduk, seolah ingin mengatakan sesuatu. Pak Budi merasakan bibirnya bergerak-gerak, namun tidak ada suara yang keluar. "Laras, kau kenapa, nak?" bisik Pak Budi dalam hati. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepalanya. Matanya gelap, cekung, namun memancarkan kesedihan yang mendalam. Sebuah bisikan menyeramkan terdengar di telinga Pak Budi. Bukan suara Laras yang lembut, melainkan desisan serak yang penuh amarah. Mereka jahat. Lalu, sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Pak Budi, dan perlahan menghilang, menyisakan hawa dingin yang menusuk dan bau anyir yang masih tertinggal. Pak Budi terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia memeluk Ibu Aminah yang terbangun karena suara napasnya yang menderu. "Pak, kau kenapa?" tanya Ibu Aminah panik. Pak Budi tidak bisa bicara. Ia hanya menunjuk ke sudut kamar yang kini kembali kosong. Matanya memancarkan ketakutan yang belum pernah Ibu Aminah lihat sebelumnya. Teror tidak berhenti di situ. Ibu Aminah sering mendengar suara tangisan dari kamar Laras yang kadang disertai suara benda jatuh. Pernah ia menemukan sebuah piring pecah di dapur, padahal tidak ada yang memakainya. Ia juga sering melihat bayangan sekilas di cermin, siluet perempuan yang melintas di belakangnya saat ia sedang sibuk di dapur. Puncaknya, saat Pak Budi sedang mengubur beberapa sampah di halaman belakang, ia merasa ada yang mendorongnya dari belakang. Atersenkur. Dan saat ia menoleh, ia melihat sekelebat bayangan putih melesat ke arah pohon mangga. Sebuah suara tawa mengerikan, namun terdengar sangat mudah, menggema di telinganya. Ini bukan sekadar Laras yang rindu rumah, gumam Pak Budi kepada istrinya suatu malam. Setelah kejadian itu, ada yang tidak beres, Mak. Arwah Laras seperti ingin memberitahu kita sesuatu. Ada kemarahan dalam dirinya. Ibu Aminah mengangguk. Wajahnya pucat pasi. "Kita harus mencari tahu, Pak. Aku tidak bisa tidur tenang melihat Laras seperti ini. Dia seperti terjebak, tidak bisa beristirahat dengan damai. Ketakutan telah bercampur dengan kerinduan dan kebutuhan akan jawaban." Mereka tahu Laras tidak akan tenang sebelum tujuannya terpenuhi. Kejadian aneh di rumah Pak Budi dan Ibu Aminah tidak luput dari perhatian warga dusun, mulai dari Bu Halimah, tetangga depan rumah mereka, yang mengaku sering mendengar suara isak tangis dari rumah duka saat malam tiba, hingga anak-anak kecil yang enggan melewati depan rumah itu setelah senja. Rumor pun mulai beredar. Bisikan tentang arwah Laras yang gentayangan tak menemukan ketenangan. Bu Halimah, seorang wanita tua yang bijaksana dan sering dihormati di dusun itu, merasakan ada yang lebih dari sekadar duka. Suatu sore, saat ia sedang menyiram bunga di halaman, ia melihat bayangan putih melesat dari jendela kamar Laras. Bayangan itu bukan terbang, melainkan seperti merayap cepat di atas tanah, menghilang di balik rumpun bambu di ujung desa. Bu Halimah merasa bulu kuduknya merinding, namun rasa penasarannya lebih besar. Tidak bisa dibiarkan begitu, Bu Halimah bergumam pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa arwah gentayangan seperti itu biasanya memiliki urusan yang belum selesai, atau ada ketidakadilan yang menimpa mereka. Maka, sore itu, Bu Halimah mendatangi rumah Pak Budi dan Ibu Aminah. Ia duduk di ruang tamu yang temaram, memegang secangkir teh hangat yang disajikan Ibu Aminah. "Aminah, Budi, Bu Halimah," memulai dengan lembut. "Ada apa sebenarnya?" Warga kampung sudah banyak yang berbisik, dan
aku sendiri. Aku melihat sesuatu. Pak Budi dan Ibu Aminah saling pandang. Mereka sudah lelah menyimpan ketakutan ini sendiri. Mereka pun menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa mereka. Mulai dari benda bergerak, suara tangisan, hingga penampakan Laras yang terakhir kali menunjuk dengan amarah. Bu Halimah mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk. Aku kira memang begitu. Arwah Laras tidak tenang. Dia seperti meminta bantuan. Ada yang tidak beres dengan kematiannya. Tapi apa, Bu? Polisi bilang dia kecelakaan, tertabrak kereta. Pak Budi mencoba beralasan. Tidak semua yang terlihat itu kebenaran mutlak, Budi. Kadang, arwah yang gentayangan ini adalah saksi bisu dari sebuah kebohongan. Ujar Bu Halimah dengan serius. Kita harus panggil Kiai Musa. Mungkin beliau bisa membantu kita berkomunikasi dengannya. Atau setidaknya menenangkan Laras. Kiai Musa adalah seorang tokoh agama dan spiritual yang sangat dihormati di dusun tetangga. Beliau dikenal memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Malam harinya, Kiai Musa datang. Pria tua dengan janggut putih itu masuk ke kamar Laras. Udara di dalam kamar terasa sangat dingin dan berat. Kiai Musa duduk bersila di tengah ruangan, memejamkan mata, dan mulai melafalkan doa-doa. Beberapa saat kemudian, hembusan angin dingin menyapu ruangan, membuat lilin yang menyala di dekat Kiai Musa berkedip-kedip. Ibu Aminah dan Pak Budi yang menunggu di luar kamar dengan perasaan campur aduk mendengar suara gemericik, seolah-olah barang-barang di kamar itu bergerak sendiri. Tiba-tiba, suara erangan pelan terdengar dari dalam kamar. Diikuti suara isak tangis yang sangat jelas. Bukan tangisan Ibu Aminah, melainkan tangisan seorang gadis. Kiai Musa membuka matanya. Wajahnya tampak lelah dan sedih. Arwahnya sangat gelisah. Kata Kiai Musa. Suaranya parau. Ada beban berat yang ia bawa. Ada kemarahan yang membara. Ia mencoba memberitahu sesuatu. Kiai Musa menunjuk ke arah sebuah lemari pakaian tua di sudut kamar. Laras, ia ingin kita membuka lemari ini. Pak Budi dengan ragu membuka lemari itu. Di dalamnya, selain pakaian-pakaian Laras, ada sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bagian paling bawah. Kotak itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah buku harian lusuh dan sebuah foto yang terlipat rapi. Foto itu menunjukkan Laras sedang tersenyum bersama seorang pria yang tidak mereka kenal. Pria itu tampak familiar, namun mereka tidak ingat pernah melihatnya di dusun itu. Kiai Musa menatap buku harian dan foto itu dengan tatapan serius. Ini kuncinya. Laras ingin kita mengetahui isi buku ini. Dan siapa pria ini? Suara isak tangis di kamar itu perlahan mereda. Namun hawa dingin masih bertahan. Seolah arwah Laras menunggu. Dengan sabar, kebenaran terungkap. Dengan tangan bergetar, Ibu Aminah membuka buku harian lusuh milik Laras. Setiap halaman berisi tulisan tangan rapi putrinya. Namun semakin ke belakang, tulisan itu menjadi semakin tergesa-gesa dan berantakan. Seolah ditulis dalam ketakutan. Buku harian itu menceritakan kehidupan Laras di Jakarta, impiannya, dan kerinduan pada keluarga di desa. Namun, beberapa bulan terakhir sebelum kematiannya, isi buku harian itu berubah drastis. Laras menulis tentang seorang pria bernama Bram, seniornya di tempat kerja, yang awalnya sangat baik padanya. Mereka sempat menjalin hubungan singkat, namun Bram ternyata memiliki sisi gelap. Ia seorang penjudi dan terlibat utang besar. Yang membuat Pak Budi dan Ibu Aminah terkejut adalah Laras menulis bahwa Bram adalah keponakan dari Pak Karta, seorang mantan mandor di proyek pembangunan jalan desa beberapa tahun lalu, yang sekarang tinggal di Jakarta. Pak Karta adalah orang yang lumayan dikenal di dusun mereka, meski bukan penduduk asli. Laras mengetahui bahwa Bram terlibat dalam sindikat pencurian data nasabah bank, dan ia punya bukti. Ia pernah melihat Bram dan beberapa temannya mencuri data dari komputer kantor. Laras bahkan mencatat tanggal dan lokasi pertemuan mereka. Ketika Laras ingin memutuskan hubungan dan melaporkan kejahatan Bram, pria itu mulai mengancamnya. Laras ketakutan. Ia sempat berpikir untuk pulang ke desa. Tetapi Bram mengancam akan menyakiti keluarganya jika ia berani bicara. Di halaman terakhir, dengan tulisan yang hampir tak terbaca karena coretan air mata,
Laras menulis, "Aku takut sekali." Bram tahu, aku menyimpan buktinya. Dia mengancamku semalam. Dia bilang jika aku berani bicara, dia akan datang ke desa dan menghancurkan semua yang aku punya. Dia bilang aku tidak akan pernah bisa pulang hidup-hidup. Jika aku nekat, aku harus lari. Aku tidak tahu harus lari kemana. Mungkin aku harus pulang, meski risikonya besar. Aku harus melindungi bapak dan ibu. Dia tahu aku akan ke stasiun. Dia bilang dia akan menungguku di sana. Air mata Ibu Aminah jatuh, membasahi halaman terakhir buku harian itu. Laras tidak hanya kecelakaan. Laras dibunuh, atau setidaknya didorong hingga tewas untuk membungkamnya. Firasatnya, ketakutan Laras, bisikan mereka jahat dari arwah putrinya, semua kini masuk akal. Laras pulang bukan hanya karena rindu, tetapi karena ia ingin kebenaran tentang kematiannya terungkap. Dan untuk melindungi mereka dari ancaman yang sama, Kiai Musa menutup buku harian itu dengan wajah prihatin. Allah Maha mengetahui, ibu, bapak, Laras tidak meninggal dalam kecelakaan biasa. Ia dibungkam. Kiai Musa menatap foto Laras bersama Bram. Wajah Bram di foto itu terlihat tersenyum, namun di mata Kiai Musa ada kegelapan yang terselubung. Malam itu, di Jakarta, di dekat stasiun, Kiai Musa melanjutkan, seolah mendapat gambaran. Bram menunggu Laras. Terjadi pertengkaran. Laras mencoba melarikan diri, namun dia didorong ke rel. Lalu datanglah kereta itu. Tangisan Ibu Aminah kembali pecah. Kali ini bukan hanya duka, tetapi juga amarah yang membara. Pak Budi mengepalkan tangannya. Kebenaran yang baru terungkap ini jauh lebih mengerikan daripada dugaan mereka sebelumnya. Laras tidak gentayangan karena tidak tenang, melainkan karena ia ingin keadilan. Ia injin Bram, orang yang merenggut nyawanya, menerima balasan yang setimpal. Arwah Laras telah kembali, membawa sebuah pesan, sebuah tugas yang harus mereka selesaikan. Malam itu, keputusan dibuat. Pak Budi dan Ibu Aminah ditemani Kiai Musa dan Bu Halimah pergi ke kantor polisi di kota kabupaten. Dengan buku harian Laras sebagai bukti utama, mereka menceritakan semuanya. Awalnya, polisi ragu, bagaimana mungkin sebuah kecelakaan kereta yang sudah dianggap kasus selesai, kini berubah menjadi dugaan pembunuhan. Namun, detail yang dicatat Laras, serta identitas Bram dan hubungannya dengan Pak Karta, membuat mereka menyelidiki ulang. Polisi mulai mencari keberadaan Bram dan Pak Karta di Jakarta. Menggunakan informasi dari buku harian Laras, mereka menemukan jejak Bram. Namun, Bram tidak ditemukan di tempat yang Laras sebutkan. Polisi melakukan penelusuran lebih lanjut, bekerja sama dengan kepolisian Jakarta. Sementara itu, di dusun, teror arwah Laras semakin intens. Ia tidak lagi hanya menampakkan diri dengan sedih, tetapi dengan amarah yang meledak-ledak. Benda-benda di rumah dilemparkan. Suara jeritan mengerikan terdengar dari kamar Laras, seolah ia ingin mempercepat proses pengungkapan kebenaran. Ibu Aminah dan Pak Budi merasa Laras ingin memberitahu mereka sesuatu yang lebih mendesak. Suatu malam, Ibu Aminah kembali melihat penampakan Laras. Kali ini, Laras tidak hanya menunjuk, tapi ia seolah ingin menyeret Ibu Aminah. Laras tampak berlumuran darah. Wajahnya pucat pasi. Matanya memancarkan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Ia terus-menerus menunjuk ke arah dusun, tepatnya ke arah rumah tua di dekat sungai yang sudah lama tidak dihuni. Di sana, Laras juga sering melihat Pak Karta dan beberapa orang lain berkumpul secara rahasia. Ibu Aminah segera memberitahu Pak Budi dan Kiai Musa. Kiai Musa terdiam sesaat, lalu berkata, "Mungkin Laras ingin kita melihat sesuatu di sana. Ada yang disembunyikan di dekat sini, yang berkaitan dengan kasus Bram dan ayahnya." Esok harinya, tim kepolisian dari Jakarta tiba di dusun. Mereka telah berhasil melacak keberadaan Bram dan kelompoknya yang ternyata sedang bersembunyi di Indramayu. Dengan informasi dari Ibu Aminah tentang rumah tua di dekat sungai, polisi bergerak cepat. Mereka menemukan Bram dan beberapa rekannya sedang berkumpul di rumah tua itu.
tengah merencanakan pelarian. Mereka juga menemukan bukti-bukti kejahatan pencurian data nasabah yang Laras sebutkan. Saat Bram digelandang keluar dari rumah tua itu, Pak Budi dan Ibu Aminah maju. "Bram, apa yang kau lakukan pada putriku?" teriak Ibu Aminah. Air matanya bercucuran. Bram menatap mereka dengan tatapan dingin, namun di matanya tersirat kepanikan. "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Tiba-tiba, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Lampu jalan di sekitar rumah tua itu meledak, memercikan bunga api. Angin berembus kencang, menggoyangkan pohon-pohon, hingga menimbulkan suara desisan mengerikan. Di tengah kekacauan itu, muncullah sosok Laras. Ia berdiri di hadapan Bram. Tubuhnya transparan, namun auranya sangat kuat. Wajahnya yang pucat kini menampakkan ekspresi amarah yang membara. Rambutnya terurai, melayang-layang. Bram melihatnya. Wajahnya seketika pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat. Ia berteriak, suaranya ketakutan. "Laras, pergi! Jangan ganggu aku!" Sosok Laras melayang mendekati Bram. Tangannya terangkat, seolah ingin mencakar wajah pria itu. Sebuah bisikan terdengar jelas di telinga semua orang yang hadir. Suara Laras yang penuh murka. "Kau telah membunuhku. Kau telah merenggut nyawaku. Sekarang kau harus membayarnya." Bram jatuh tersungkur. Histeris, ia mulai mengakui semuanya. Bahwa ia telah mendorong Laras ke rel kereta api. Karena Laras mengancam akan membongkar kejahatannya. Ia tak ingin Laras pulang ke desa dan menceritakan segalanya kepada keluarganya yang di Indramayu. Apalagi Laras juga mengetahui keterlibatan Pak Karta. Setelah pengakuan itu, sosok Laras perlahan memudar. Bersamaan dengan meredanya angin kencang dan padamnya lampu yang meledak, suasana kembali hening, namun meninggalkan bekas ketakutan dan kelegaan yang mendalam. Bram ditangkap dan kasus pembunuhan Laras dibuka kembali. Pak Karta juga turut diperiksa atas keterlibatannya. Keadilan yang Laras cari hingga ke alam arwah akhirnya mulai menemukan jalannya. Beberapa hari kemudian, rumah Pak Budi dan Ibu Aminah kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang berbeda. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada lagi barang yang bergerak. Tidak ada lagi bisikan arwah. Laras telah menemukan kedamaiannya. Ibu Aminah dan Pak Budi kadang masih merasakan kehadiran putrinya. Namun, bukan lagi kehadiran yang menakutkan, melainkan kehadiran yang hangat. Sebuah kasih sayang yang tak akan pernah lekang oleh waktu, meski jasadnya telah tiada. Laras telah pulang, tidak hanya ke rumah, tetapi juga ke tempat peristirahatannya yang abadi. Setelah pekikan, keadilannya didengar dan dipenuhi.